I'm Mr. Worka. Dan setelah sekian lama kita disuruh menunggu-nunggu dan menanti-nanti, akhirnya kita bisa kembali menyaksikan salah satu serial Donghua top tier terbaik teman-teman. Dan dia itu adalah Swallowed Star. Sebelum kita lanjut menuju ke jalur ceritanya, ada baiknya buat kalian untuk menonton video aslinya terlebih dahulu teman-teman. Karena yang akan saya tampilkan dalam video ini adalah full spoiler. Jadi akan ada banyak klip yang tidak bisa kita tampilin secara utuh. Namun, jika kalian sudah menonton tapi masih kurang jelas sama jalan ceritanya, oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja masuk ke jalur ceritanya. Lego. Masih berurusan dengan salah satu makhluk yang merupakan sosok keras puncak di alam semesta, Golden Horn Behemoth, yang bermaksud untuk memusnahkan bumi. Situasi ini memaksa semua pejuang saling menyatukan kekuatan untuk bisa mengalahkan makhluk yang sudah mencapai tingkat bintang tersebut. Setelah mengerahkan segala upaya yang bisa para pejuang kerahkan, kini hanya tersisa satu buah metode yang bisa digunakan untuk menghabisi Behemoth yang masa hidupnya hanya tersisa sekitar 10-20% lagi. Dan itu adalah teknik terlarang Pagoda Void, di mana teknik tersebut merupakan teknik warisan Huyanbo yang diturunkan kepada Lao Feng. Apakah teknik ini mampu membawa umat manusia menuju kehidupan yang semestinya di masa depan, ataukah justru sebaliknya? Untuk bisa mengaktifkan teknik Pagoda Void yang bisa membuat Lao Feng memperoleh kekuatan besar secara signifikan, diperlukan beberapa hal, yang diantaranya ialah altar ritual pengorbanan yang kini sedang dipersiapkan di bawah laut, yang lokasinya berjarak 1200 meter dari jarak Golden Behemoth yang sedang memulihkan dirinya, serta 5 sosok kuat yang bersedia untuk mengorbankan nyawanya dengan memberikan masa hidup mereka kepada Lao Feng. Dan 5 slot tersebut kini telah diisi oleh sisa-sisa pejuang terkuat bumi, yakni Sokolov, Yishte, Henderson, Jiai, dan Triparty Singh, yang sama sekali tidak berpikir dua kali untuk bergabung dengan Lao Feng, walaupun nyawa mereka akan segera dikorbankan nantinya. Bagi para pejuang pelindung umat manusia seperti mereka, justru hal ini akan sangat membanggakan, karena kontribusi yang mereka lakukan bisa semakin memperbesar peluang hidup seluruh umat manusia hingga ke masa selanjutnya. 我的小威廉，爷，明天就满5岁了。没想到我们还有联手的一天。成功击杀金角巨兽。罗峰。 Sebelum memulai ritualnya, Lao Feng menegaskan bahwasannya ia berjanji pengorbanan yang kali ini dilakukan oleh kelima orang yang berkorban ini takkan berakhir dengan sia-sia, karena bagaimanapun caranya Lao Feng akan membunuh Golden Behemoth sebagai pembunuh terakhir, meskipun hal itu juga harus merenggut nyawanya sendiri. Hingga akhirnya ritual pun dimulai dengan Lao Feng yang berada di pusat lingkaran altar menyalurkan kekuatan spiritual yang bergetar dengan hebat untuk mengaktifkan altar susunan 6 sinar yang kemudian terintegrasi langsung kepada 5 orang yang berada di masing-masing titik yang telah ditentukan. Di saat yang sama, kelima orang tersebut pun mulai terlihat mengalami pembakaran vitalitas jiwa, dan hasil kekuatan dari pembakaran jiwa mereka ini kemudian disalurkan kembali menuju ke pusat altar yang dilanjutkan lagi kepada Lao Feng. Sampai pada akhirnya prosesi ritual pun selesai dengan terlihatnya energi kelima pejuang yang mulai menghilang setelah seluruhnya tersalurkan kepada Lao Feng. Prosesi tersebut juga nampak disiarkan secara live ke seluruh dunia agar seluruh dunia tahu bahwa umat manusia masih memiliki harapan. Iya, mereka masih memiliki sebuah kekuatan yang sanggup untuk bisa mengalahkan Golden Horn Behemoth, dan harapan itu kini ada di tangan Lao Feng. Sementara Lao Feng berhasil memperoleh peningkatan kekuatan yang besar, kelima pejuang yang baru saja membakar jiwanya sendiri nampak terlihat sama sekali tidak melakukan sedikit pun pergerakan. Dan ya, kelima orang ini sudah berada dalam kondisi tak bernyawa. Masa hidup mereka kini telah habis. Hal itu juga semakin diyakini ketika radar detektor tak lagi bisa mendeteksi kelima pejuang tersebut kecuali Lao Feng.
Semua orang yang menyaksikan pengorbanan dari kelima pejuang tersebut pun memberikan penghormatan terakhir kepada mereka yang telah memberikan kontribusi melakukan pengorbanan demi keberlangsungan hidup seluruh umat manusia. Dan dengan demikian, si kelima pejuang alias Henderson, Yiste, Singh, Sokolov, dan Jai serta seluruh tentara mulai dari pejuang serta militer yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam pertempuran dinyatakan sebagai pahlawan yang akan selalu diingat oleh semua orang. 他们还你这5位英雄蒙难的将士，是为我们全人类而牺牲的，要永远记住他们。 Dan sekarang, Lao Feng yang telah mewarisi keberanian serta semangat dari mereka yang telah gugur bersumpah akan membunuh sang tanduk emas dan mengakhiri segala kengerian yang terjadi. Bersama dengan itu, tanpa berlama-lama, Lao Feng pun mulai bergerak dengan cepat ke arah di mana Behemoth berada. Sementara para warga sipil yang melihatnya mendoakan Lao Feng agar aksinya sukses menyelamatkan dunia. 600米、400米、800米、300米。 Tepat ketika posisi Lao Feng berada sangat dekat dengan Behemoth, makhluk bertanduk emas pun melepaskan raungan keras untuk menjauhkan jangkauan Lao Feng dengan dirinya. Untuk bisa menggunakan triknya kali ini, Lao Feng sendiri perlu berada sedekat mungkin dengan posisi lawan. Untuk bisa mencapai hal tersebut, Lao Feng memacu 2 cabang satelit yang terdapat di dalam lautan jiwanya, memaksakan tubuhnya sendiri agar bisa menerobos auman Behemoth yang mencoba menghempaskannya sejauh mungkin. Selain itu, dalam aksinya Lao Feng juga harus turut menghadapi laser beam yang dilepaskan oleh Behemoth, sehingga membuatnya semakin sulit untuk bisa menjalankan aksinya. Sementara Lao Feng terus memaksakan dirinya, Babata terlihat mulai gelisah kepada Lao Feng. AI tersebut berharap dalam pertarungan ini, setidaknya Lao Feng masih bisa menyelamatkan sedikit akar jiwanya. Karena dengan begitu, maka sama seperti Hong dan Lei Shen, di mana Lao Feng takkan mati dan hanya akan mengalami tidur panjang saja. Dan di saat itulah pagoda bertingkat warisan Huyan Bo yang terdapat di dalam kesadaran Lao Feng pun diaktifkan. Dan setelah menunjukkan bentukannya di dunia luar, pagoda tersebut pun beralih ke bentuk cahaya kemerahan yang terus bergerak menyerupai sebuah bor, yang kemudian dilepaskan oleh Lao Feng menuju ke arah kepala Golden Horn Behemoth. Dan kemudian teknik pagoda void milik Lao Feng pun terus bergerak menerobos masuk ke dalam dunia di dalam diri Behemoth untuk mencari di manakah lokasi dari kesadaran spiritual yang dimiliki oleh makhluk ini. Dan itulah yang berusaha dihancurkan oleh Lao Feng dengan menggunakan teknik pagoda yang bisa ia kendalikan sesuka hatinya dari arah luar. Ketika teknik Lao Feng terus menghancurkan bangunan dunia di dalam diri Behemoth, ternyata hal itu juga turut berimbas kepada si tanduk emas yang langsung menggelinjang merasakan sakit. Dan di saat makhluk ini sadar apabila Lao Feng lah penyebabnya, Behemoth kembali melepaskan laser beam ke arah MC yang sedang mempertahankan kontrol atas skillnya. Akan tetapi persiapan yang telah dilakukan oleh Lao Feng sangat matang. Selama ia mengontrol pagoda yang terdapat di dalam tubuh lawan, 2 manusia silver yang ia bawa akan menjadi tameng yang akan berusaha sekuat mungkin melindunginya. Sementara itu, Babata yang terus menganalisa situasi lawan kini juga telah mendapati apabila lautan kesadaran Behemoth ternyata tidak tersimpan di dalam bagian kepalanya. Dan inilah yang menyebabkan makhluk tersebut belum tewas meskipun kepalanya sudah dipecahkan. Memanfaatkan informasi Babata, Lao Feng selanjutnya melakukan eksplorasi ke seluruh tempat bagian dalam diri Behemoth. Dan setelah masuk lebih dalam, akhirnya Lao Feng pun menemukan lokasi dari lautan kesadaran makhluk tersebut yang nampaknya diselimuti oleh material-material kokoh yang pernah diserap oleh Behemoth. Dan tanpa basa-basi, Lao Feng pun langsung mengirimkan pagoda void-nya menuju target. Namun nyatanya, meskipun sudah menemukan lokasi dari lautan kesadaran lawan, untuk bisa menembusnya bukanlah suatu perkara yang mudah. Menaikkan intensitas kekuatan dari skillnya juga tidak terlalu berdampak banyak. Di lain hal yang semakin membuat Lao Feng kesulitan adalah Behemoth yang tidak membiarkan Lao Feng juga beralih ke mode pertahanan jiwa, di mana beberapa bagian tubuh Behemoth kini mulai melepaskan cahaya laser kekuningan, dan itu mengganggu Lao Feng atas kontrol skillnya.
他的求生潜能。 Karena situasi inilah Lao Feng yang sudah bertekad untuk bertarung mati-matian melepaskan anggorotan awan yang ia gunakan sebagai armornya untuk menjerat dan menghentikan Behemoth yang berada dalam mode pertahanan jiwa. Metode ekstrim yang digunakan oleh MC membuat Babata semakin dibuat khawatir karena selain melepaskan armor yang melindungi tubuhnya, Lao Feng juga sekalian menerapkan metode pembakaran jiwa untuk terus meningkatkan kekuatan serta vitalitasnya. Apa yang kala itu dilakukan oleh Lao Feng sama saja dengan dia mengorbankan cangkang tubuhnya dan membawa jiwanya sendiri ke dalam Pagoda Void untuk bisa menembus kesadaran Behemoth. Atas hal itu Lao Feng hanya bisa meminta maaf kepada Babata. Lao Feng sudah tak lagi memiliki niatan untuk mundur untuk sekarang. Walaupun metode ekstrim tersebut bisa kemungkinan bisa membunuh Behemoth, akan tetapi Lao Feng juga takkan bisa kembali lagi. Inilah yang membuat Babata sangat merasa cemas, apalagi sebelumnya Lao Feng juga telah berjanji untuk meneruskan warisan dari Huyanbo. Tapi jika Lao Feng mati di sini, maka segalanya akan hancur, sama halnya dengan Babata yang juga akan binasa. Lalu apakah Lao Feng berhasil membunuh sang tanduk emas dengan mengerahkan segala hal yang ia punya? Ketika Lao Feng mengintegrasikan jiwanya melalui Pagoda Void, cahaya kemerahan yang terpancar dari teknik tersebut pun seketika berubah menjadi kebiruan. Sementara tubuh manusia Lao Feng nampak terlihat sudah hampir mencapai batasnya dan mulai mengalami keretakan. Sementara Lao Feng berusaha, kita akan sebentar beralih ke dunia luar, di mana rekan-rekan Lao Feng yang masih mengurus invasi monster yang masih berlanjut. Mereka terus berdoa dan berharap agar Lao Feng tidak mati dalam pertarungan yang melawan Behemoth. Padahal sebagai rival selama camp pelatihan elit, Candice kini sudah mencapai tingkat Star Traveler. Jadi ia sangat menyayangkan apabila Lao Feng akan mati di sini. Dukungan agar Lao Feng bisa menghabisi Behemoth juga terus diberikan oleh teman terdekat serta keluarga Lao Feng yang masih menyaksikan jalannya pertarungan. Sementara itu Susin yang sedang bebenah menemukan sepucuk surat peninggalan Bang MC. Surat tersebut memberitahukan Susin bahwasannya Lao Feng sudah memilihkan nama untuk anak kembar yang masih terdapat di dalam kandungan Susin. Dan Lao Feng memberikan nama kepada anak pertama yang keluar, Lao Ping, sedangkan adiknya bernama Lo Hai. Dalam surat tersebut Lao Feng juga memberitahukan apabila misinya yang harus melawan Behemoth itu sangatlah berbahaya. Dan meskipun Lao Feng tidak bisa kembali, setidaknya Lao Feng bisa menjamin jika kedua bayinya akan bisa hidup di dunia yang damai dan aman. Surat tersebut pun ditutup dengan kalimat "Aku mencintaimu" yang seakan-akan seperti sebuah salam perpisahan. Kita kembali ke dunia dalam diri Behemoth. Lao Feng yang kini telah mengerahkan segalanya untuk bisa menghancurkan kesadaran Behemoth, merasakan apabila nafas Behemoth yang terasa mencekam masih terasa sangat mendominasi, padahal makhluk tersebut sudah mencapai ambang batasnya. Bahkan sampai saat-saat terakhir ini Lao Feng merasa seakan-akan jiwanya terus ditelan oleh Behemoth. Namun kendati demikian, Lao Feng masih memiliki sisa-sisa kekuatan sebelum jiwanya benar-benar hilang. Setelah mengeluarkan kekuatan terakhirnya, pada akhirnya titik lautan kesadaran Behemoth pun berhasil ditembus. Diikuti dengan ledakan cahaya kuning yang membumbung tinggi menembus ke atas langit. Dan ya, hal ini menunjukkan apabila Lao Feng telah berhasil membunuh Golden Horn Behemoth. Lalu bagaimanakah dengan nasib Lao Feng sendiri yang harus mengeluarkan kekuatan besar dengan menggunakan metode yang terlalu memaksa? Tepat di sebelah mayat Behemoth kita akan diperlihatkan dengan tubuh Lao Feng yang dipenuhi oleh luka-luka. Lebih tepatnya tubuh tersebut kini hanya sebuah cangkang yang tak lagi memiliki jiwa, karena sebelumnya ia telah melepaskan jiwanya ke dalam skill terakhir kepada Behemoth. Dan itulah ending Swallowed Star episode kali ini. Wow, sebenarnya masih ada satu lagi sih teman-teman, dan masih dikerjain. Tapi segitu dulu dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Dan episode selanjutnya bakal menutup arc Golden Behemoth ini teman-teman, sebelum kita memasuki arc yang baru. Dan akhir kata dari saya, bye.